Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 11 akan mempresentasikan tugas besar Jakomda tentang topologi jaringan. Dengan saya Suci, NIM 1101223226, dan dengan teman saya. Dengan nama saya Vidya dengan NIM 1101223352. Nah, di sini itu kita akan membahas tentang apa itu VLSM dan perhitungan IP dengan VLSM, topologi jaringan, konfigurasi static routing, dan kita akan menggunakan tabel dari 1 sampai 8. Untuk teorinya, VLSM merupakan metode yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemetaan IP address terhadap user, di mana VLSM adalah pengembangan mekanisme subnetting sehingga di dalam VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik, yang mana dalam subnetting klasik, subnet tree serta subnet connect tidak bisa digunakan. Nah, untuk itu kita menggunakan topologi jaringan, kita menggunakan 8 PC, yaitu divisi 1 divisi 2 di divisi A, untuk PC 3 di divisi B, untuk PC 4, 5, 6 di divisi C, untuk PC 7 dan 8 kita katakan di divisi D. Nah, untuk perhitungan addressnya, di sini itu kita memakai IP 56.1 dengan perhitungan IP dengan VLSM ini sebagai contohnya. Dengan divisi D, meminta hostnya 58 dan mendapatkan prefixnya 26, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk tabel yang di bawah ini tuh, kenapa kita meletakkan tabel di bawah? Biar gampang untuk melihat, misalnya maksimal hostnya 256, mendapatkan prefix 24, dan maksimal IP-nya 254. Nah, sebagai di bawah ini kita bisa melihatnya dengan jelas dan mudah. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini konfigurasi IP address-nya kami mengambilnya itu dengan caranya setiap server itu kan bisa diklik. Jadi pas diklik itu akan muncul eh, gambar seperti ini tentang contohnya itu. Misalnya kayak setiap server, router atau PC-nya itu eh, kalau misalnya dengan mudahnya itu kita tinggal klik CLI. Kita bisa dilihat dari CLI-nya itu. Nah, ini kami contohkannya sebagai berikut dari PC 1, PC 2, PC 3 dan seterusnya dan server juga. Nah, ini juga sama. Eh, Sebenarnya ini mudah. Ini sengaja kami buat contohnya supaya kita mengetahuinya bahwasannya PC 3, PC 4, dan PC selanjutnya dan servernya itu bisa dijalankan. Ini tinggal mengklikkan misalnya kita mau klik PC 3, tinggal mengklikkan PC 3 itu akan muncul seperti gambar ini. Nah, di sini dengan konfigurasi static routingnya di router 1 itu kita bisa lihat dari eh, network address-nya itu yang tadi yang kita gunakan di awal tadi di perhitungan dengan VLSM tadi. Nah, di situ setelah kita mengetahui, setelah mendapatkan hasilnya dari menggunakan VLSM, maka kita bisa memasukkannya ke router 1, router 2, dan router 3 karena kita memakai 3 router. Nah, ini sebagai contoh soal, kami membuatnya supaya kita mengetahuinya eh, bahwasannya dari PC ke PC itu terhubung atau tidaknya. Jadi kami membuatnya itu, kita buat salah satu contohnya itu ping dari PC A ke PC B, terus itu kita ping dari PC C ke PC D. Nah, setelah kita ping kalau misalnya dia keluar TTL-nya, maka dia berhasil mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 2. Misalnya dari PC A-nya tadi ke PC B. Dan begitu juga dia juga bisa mempingkan dari PC C ke PC D, lalu kita mempingkan ke server. Nah, berikutnya dari PC 4-nya, kita itu kan membuat contoh soal, yaitu
kita nganggepin dari PC ke PC, terus dari server ke server, supaya kita mengetahui bahwasannya topologi tersebut bisa dijalankan. Nah, di sini tuh kita sudah mencoba dari PC divisi D ke PC divisi A, ke PC divisi B, dan ke PC divisi C, dan ke serversnya. Itu ini kita menggunakan PC 7. Untuk selanjutnya, nah di sini tuh kita menggunakan akses service domain via web browser, yaitu kami masuk dari service. Setelah service ini mengambil config, kita dari service di DNS ke untuk mencoba sistem Cisco. Untuk selanjutnya, saya tekan saya. Nah, routing table ini kami menggunakannya itu dari kita mengeceknya itu misalnya kita kan ini di router. Kita klik router, baru kita lihat config, dan setelah itu di config itu kita bisa melihatnya dengan menggunakannya itu show IP route. Jadi kita bisa mengetahui hasilnya. Ya, sebagai berikut inilah hasilnya yang dari kita ambil dari router. Begitu juga dengan router gedung 2-nya. Kita menggunakannya itu juga show IP route. Dengan config, kita klik show IP route, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Dan kita sudah tahu. Dan akan dilanjutkan dengan suci. Nah, untuk routing table selanjutnya sama dengan sebelumnya. Di sini kita menggunakan router gedung 3 dan hasilnya seperti yang di gambar ini. Dan untuk selanjutnya itu untuk ARP table-nya 3 buah switch gedung 1 dilakukan setelah semua activity ping dilakukan, dan ini telah melakukan dari PC 1. Nah, salah satu PC dari setiap divisi yang masuk service domain via web akan menempelkan hasil seperti gambar di samping. Nah, sama seperti gambar sebelumnya, kita melakukan satu tabel buat satu weight di gedung 2-nya. Dan ini server yang ditampilkan. Terima kasih dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.